Yo, what's up bro? Jumpa lagi bersama saya Mr. Lim Lim. Di video kali ini saya akan mereview Power Ranger Lightning Collection Zord Ascension Project Dino Megazord. Teman-teman pasti tahu ya robot ini teman-teman ya. Kalau di era anak-anak era tahun 90-an pasti pernah nonton Power Ranger, Mighty Morphin Power Ranger ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu Megazord yang paling keren di era anak-anak yang kelahiran tahun 90-an. Nah, kita akan lihat DP kotaknya teman-teman ya. Di depan kotaknya ini warnanya domino warna hitam ya. Ada gambar kepala si Dino Megazordnya. Di sini ada logonya Zord Ascension Project-nya. Di sini ada tulis Power Ranger Lightning Collection ya, Hasbro logonya. Samping sininya itu tulisan Mighty Morphin Dino Power Ranger ya. Ini kotaknya ini premium banget teman-teman, tebal ya. Lalu kita lihat di sampingnya seperti ini ya, ada gambar punya 5 robot Power Dino Megazordnya teman-teman ya. Nah, samping belakangnya seperti ini ya, ada gambar dari robotnya, cara dia punya pose-posenya semua ada di sini semua ya. Di sini gambar dia punya Megazordnya teman-teman ya. Nah, ini kalau saya buka lagi ya, kalau dibuka lagi unik lagi nih, ini sampul teman-teman tuh. Jadinya kita bisa langsung lihat real kepalanya si Dino Megazord ya teman-teman ya. Wah, paling keren. Tapi ya belakang sampingnya sama aja sih, cuma bedanya belakangnya ini cuma polos warna merah metal gitu, ada tulisan Z ya teman-teman ya. Nah, saya penasaran sekali bagaimana detail artikulasinya dari mainan ini. Yuk kita lihat yuk di sesi berikutnya teman-teman. Oke guys, nih saya akan pertama-tama saya akan review dulu yang Tyrannosaurus dulu ya. Nah, si Ranger merah punya robotnya, yaitu si T-Rex merah. Nah, ini salah satu robot yang saya favoritin, si Ranger merah punya T-Rex. Nah, kita lihat nih detailnya bagaimana. Kita lihat di kepala dulu teman-teman ya. Tuh di kepalanya ini keren banget teman-teman, detailnya accurate banget, movie accurate ya wajahnya ya. Nah, ini kalau saya lihat catnya juga rapi ya, cukup rapi lah, walaupun ada sedikit ada yang keluar garis unnya juga ada, tapi yang nggak terlalu lah. Nah, ini bagian kepalanya juga bagus ya. Nah, kelebihannya ini kalau di merek yang lainnya itu dia matanya tuh nggak sedetail kayak gini teman-teman. Ini detail banget teman-teman tuh ya, terus kerasa timbul semua tuh. Nah, ini keunggulannya. Padahal kalau saya lihat nih, bahan plastiknya ini kayak bahan plastik yang biasa ya, nggak sepremium kayak merek Bandai punya gitu teman-teman ya. Dan ini bukan diecast ya, nggak berat, enteng banget ya. Kalau yang Bandai kan ya kayak Soul of SOC punya atau yang Legacy kan dia ada diecastnya, jadi berat tuh. Kalau ini nggak ada, ini enteng banget gini teman-teman ya. Oke, lalu kita lihat bagian dadanya. Kalau bagian dadanya tuh detail juga banget ya, detailnya bagus, terus motifnya tuh garis-garis timbul-timbul semua, kerasa banget ya. Terus bagian belakangnya seperti ini juga bagus banget tuh ya. Nah, kemudian bagian kakinya juga sama ya, tuh warna silvernya, merahnya ya, hitamnya semua tuh detail banget. Nah, ini samping juga detail banget nih, timbul-timbul. Wah, bagus banget nih teman-teman ya. Tuh sampai kakinya warnanya seperti ini semua, mirip seperti yang ada di film teman-teman ya. Nah, untuk kepalanya nih ada artikulasinya, bisa digerakin seperti ini, mulutnya juga bisa digerakin juga tuh ya. Nah, tangannya juga bisa ada artikulasi, bisa digerakin juga tuh ya, cuma digerakin seperti ini aja. Nah ya, tuh kelihatan nggak? Nah ya, sebelah sini juga sama, bisa digerakin juga ya. Di sini juga bisa digerakin di ininya. Nah, udah digerakin kan, tuh bisa digerakin tuh. Oke, kemudian di bagian perutnya ini juga bisa digerakin juga kalau nggak salah. Ah ya, tuh bisa digerakin ke atas, bisa ke bawah tuh ya. Cuma nggak bisa ke samping sih, mainnya aja ke atas ke bawah aja sih dia bisa. Nah, kemudian bagian kakinya ini bisa digerakin juga ya. Cuma kalau mau gerakin tinggal dilepas dulu di ekornya nih. Ini kalau bisa dilepasin ya. Nah, kalau bisa digerakin kenceng sih teman-teman, agak kenceng ya. Cuma hati-hati ya, jangan sering digerakin teman-teman. Karena kenapa? Ini kalau nggak salah saya kalau bisa digerak,
Kalau saya buka dikit, nah ini engselnya nih, kata nggak, engsel bagian dalam ini kayaknya bahannya bahan plastik ya, saya kira diecast. Kalau diecast sih masih aman ya. Kalau plastik begini, bahan PVC plastik nih, takutnya apa, sering-sering digerakin malah gampang cepet patah ya. Jadi saya saranin jangan sering-sering digerakin nih. Ini kencang banget teman-teman, bagus sih, tapi ya kekurangan itu di kawasan itu bahan plastiknya aja. Kalau sering digerak-gerakin patah, wah pusing deh. Oke, lalu di sini bisa digerakin juga ya, ke samping, bisa masukin dalam, bisa digerakin ke samping seperti ini juga ya teman-teman ya. Tuh, ini juga sama, seperti ini, bisa digerakin seperti keluar seperti ini. Oke, lalu kita lihat bagian ini apa, bagian kakinya. Kaki juga bisa digerakin seperti ini juga ya, ini juga sama ya. Lalu di sininya ada gerakan juga di lututnya tuh ya. Nah, ini juga bisa digerakin juga teman-teman ya. Nah, itu dia. Oh ya teman-teman, saya lupa ada satu lagi nih ketinggalan, yang paling keren ya, bikin saya terpukau. Dia ini bisa dibuka loh teman-teman. Kalau dibuka ya, nah, saya buka dulu. Nah, widih, mantap teman-teman, kokpitnya ya. Di dalamnya itu ada si Ranger merah yang sedang mengendarai robot ini ya, si Tyrannosaurus ya. Nah, ini kokpitnya nih, gila, ada rangernya merahnya. Walaupun nggak terlalu detail banget, tapi ini menjadi satu nilai plus bagi mainan ini nih. Keren banget teman-teman ya, saya baru tahu pas lihat dari user manualnya. Wah, ini bisa dibuka ternyata nih ya. Itu dia, yuk kita lanjut teman-teman ya. Oke guys, selanjutnya kita lihat si mamut hitam ini ya, dari Ranger hitam. Nah, lihat detail teman-teman, gimana, keren banget ya. Wah, keren banget nih teman-teman. Ini agak sedikit berat teman-teman ya, mungkin punuknya kali ini gede, tapi ini nggak ada bahan diecastnya teman-teman, nggak ada diecastnya sih ya. Nah, dari detailnya aja ini mantep banget. Nggak ada ini nggak ada stiker teman, semua timbul. Kalau saya pegang nih, ini semua timbul banget nih, dia punya motifnya nih. Tuh. Ini timbul, matanya juga timbul, ini juga rasa timbul banget, ini juga timbul, semuanya loh teman-teman. Bahkan di sini nih tuh, teman-teman bisa lihat ya, dari motifnya M-nya itu timbul semua, nggak ada yang pakai stiker teman-teman. Ini hebatnya kelebihan dari si mereknya Hasbro ya, Accession Project punya Zord ya. Ini luar biasa nih, nggak ada stikernya. Wah, keren banget sih ini teman-teman. Dia punya ini warnanya silver ya, terus ini warna hitam, ada silver dikit, dan ini warna kuning ya. Ada logo M warna merahnya ya, ciri-ciri khas dari Megazord Dino ya. Lalu di sininya warna silver ya, cuma ini sayang nih nggak bisa digerakin teman-teman ya. Kalau di SOC punya bisa digerakin ya. Nah, kemudian ini tangannya, kakinya sih nggak bisa digerakin juga sih teman-teman ya. Nah, itu dia punya artikulasinya ya. Artikulasi sih tidak ada artikulasi kalau menurut saya ya di sini ya, nggak ada artikulasinya. Nah, di sini juga teman-teman ya, yang paling saya kagumin ini, kalau kita buka di sini pelan, nah tuh, buka dulu pelan. Ini apa teman-teman? Penasaran sekali. Oke, kokpitnya ternyata kayak tadi ya, Tyrannosaurus punya ya. Nah, ini kokpitnya si Power Ranger hitam ya. Walaupun nggak sama, ini nggak terlalu detail banget kelihatan, tapi ini salah satu keunggulannya ya. Kalau bisa dibuka nih, ini kokpit dalamnya seperti ini teman-teman. Mantap sekali teman-teman ya. Kagum banget sih dia punya desain dari robot ini teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, Zord yang berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat Zord yang ketiga. Itu adalah Triceratops dari Ranger biru. Lihat warna teman-teman. Warna ini adalah warna biru ya. Ya, dominannya warna biru semua. Ada di sini kepalanya warnanya warna putih. Ini ada logonya teman-teman ya. Ini warnanya kuning. Tanduknya warna silver. Di sini warnanya lebih abu-abu ya.
Ini warna silver, sini warna merahnya, merahnya bagus banget, merah clear gitu ya. Nah, ini ada warna hitam, sini ada logo-logonya ya, terus warna hitam ada putihnya gitu. Rodanya ini nggak bisa gerak ya teman-teman ya. Nah, bagian bawah seperti ini ya, kemudian bagian belakang seperti ini ya. Nah, ini buat tempat colok dia punya, nanti menjadi colok di Tyrannosaurusnya teman-teman ya. Nah, ini dia punya apa, semuanya ini ada logonya ini timbul semua ya, detailnya ya, detail banget, bagus banget teman-teman ya. Lalu di sini ada warna merah, dia bukan stiker juga, ini tangan mulutnya bisa digerakin juga ya, tuh ya. Kemudian di kepalanya bisa diputerin, bisa digerakin ya teman-teman tuh. Nah, ini sih bisa buka tutup teman-teman ya. Nah, buat nanti mau berubah jadi robot, nah itu ya. Kemudian bagian atasnya ini juga bisa ada artikulasi juga. Nah, seperti ini juga bisa ada artikulasi juga ya, keren banget teman-teman ya. Nah, itu kemudian di sini ada keunikan juga. Nah, kalau kita buka ini, nah kokpit dari Ranger biru. Ini ada di dalamnya ada Ranger birunya teman-teman ya. Ini kokpit yang paling unik karena ada berada di sulanya teman-teman ya. Nah, itu dia punya detail dari dan artikulasi dari si Triceratops. Next, kita lihat di Zord yang keempat. Oke, ini dia Zord yang keempat. Itu adalah Sabertooth dari Ranger kuning. Nah, kita lihat warnanya, ini adalah dominan, ada warna kuning ya, kuningnya cerah sekali, bagus banget ya. Nah, kemudian di sini kakinya semuanya adalah warnanya warna silver ya, rodanya warna hitam, tapi ini nggak bisa digerakin rodanya ya. Nah, ini roda gedenya juga nggak bisa digerakin, ini warna merah, catnya cukup rapi, cuma ada beberapa cat yang kayaknya kurang rapi ya, seperti ini catnya nih tuh ya. Nggak apa-apa, ini catnya agak meluber gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi nggak apa-apa sih, nanti saya bisa repaint dikit-dikit lah warna hitamnya. Nah, lalu di sini bagian kakinya di sini bisa ada apa, oh ya nih, ini yang paling kagum ininya nih. Biasanya kalau yang legacy punya Bandai ini stiker, tapi ini timbul semua. Nah, ini mantap banget teman-teman ya. Bagian dalam sih abu-abu ya, ini ekornya seperti ini, ekornya sih Canon punya teman-teman ya. Nah, lalu ini kita lihat artikulasinya teman-teman. Nah, nih matanya dulu, matanya warna merah. Lalu ini kokpitnya juga bisa dibuka nih. Nah, ini juga bisa dibuka. Nah, ini kokpit bagian dalamnya si Ranger kuning ya. Nah, giginya seperti ini ya teman-teman ya, warna silver. Cuma kalau lihat urutannya sih kayaknya nggak sejajar ya, kurang sejajar ya teman-teman ya. Nah, cuman ini udah diatur, bisa lah, bagus banget. Kemudian kita lihat artikulasinya, ini bisa digerakin seperti ini juga, lalu bisa digerakin seperti ini juga ya, tuh ke atas ke bawah ya. Nanti kepalanya, lalu artikulasi kakinya bisa digerakin, ini juga bisa digerakin juga ya. Sampingnya juga sama sih ya, nah ya sama aja tuh, bisa digerakin juga. Bagian belakangnya juga bisa digerakin, ini juga bisa digerakin juga tuh, wah mantep banget. Kemudian bagian ini juga bisa digerakin juga gitu teman-teman ya. Nah, ini dia punya detail dan artikulasi si Sabertooth Ranger kuning. Nah, selanjutnya kita akan lihat Ranger kelima yang terakhir. Yuk kita lihat yuk. Oke, ini dia Zord yang kelima, yang terakhir, itu adalah dari Ranger Pink. Kita lihat teman-teman detailnya ya. Nah, untuk dia punya warnanya, ini mayoritas warnanya merah ya, tapi bagian sininya dia warna putih, ada warna pinknya juga. Sini bagian sayapnya dia warna silver ya, lalu sini juga warna silver juga. Lalu di kepalanya dia warna putih, ada listnya warna pink, matanya warna merah. Ini detail banget teman-teman, dan gak ada stikernya juga ya. Di sini tempelannya nggak ada tempelan apa-apa. Sini kokpitnya ya teman-teman ya, wah mantap. Oke, kemudian bagian bawahnya nih teman-teman ya, warna ini yang paling keren sih, warna silver dengan motif tawon
ya. Lalu dilapisi kayak kaca clear gitu teman-teman ya, bagus banget. Lalu bagian sininya, nah ini timbul ya teman-teman ya, ini bukan stiker ya. Kalau di versi bundle-nya pasti dia itu pakai stiker ya biasanya ya dulu ya, tapi yang untuk Hasbro ini dia detail banget, timbul semua ya, nggak pakai stiker. Ini sama juga detail banget ya. Nah, dari artikulasinya, kalau artikulasinya dia bisa seperti ini ya, bisa digerakin seperti ini juga bisa. Lalu nih dia punya sayapnya juga bisa dilipat juga ya. Nah, kemudian bagian bawahnya ini bisa digerakin seperti ini juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian nih kita juga mendapatkan lalu senjatanya. Nah, ini senjatanya teman-teman ya. Dia warnanya sih ya biasa ya, warnanya ya abu-abu gitu ya. Cuma lebih bagusnya nih sebenarnya lebih bagus silver ya, silver chrome gitu ya. Jadi lebih keren gitu. Nah, ini sama juga sih teman-teman ya. Nah, ini tinggal bisa dipasang juga di bagian sini ya bawahnya. Di bagian sini nih teman-teman. Tinggal dimasukin aja sih. Nah, lalu di sini juga. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi dia bisa berdiri. Nah, sip, keren deh. Oke, kita akan merubah aja jadi tank mode. Bagaimana caranya? Yang pertama ini kita ke Tyrannosaurus dulu ya. Kakinya dibuka dulu seperti ini. Oke, nah ini kita keluarin ya. Nah, ditutup lagi. Bagian bawahnya juga sama. Oke, udah ya. Seperti ini teman-teman. Lalu bagian pahanya ininya bisa dilebarin seperti ini. Oke, ini juga sama. Nah, jadilah seperti ini nantinya ya. Tuh, posisinya begini. Jadi ya. Oke, selanjutnya kita akan merubah dua robot ini teman-teman ya. Yang pertama si Triceratops dulu. Yang pertama ini dulu kita masukin seperti ini ya. Kemudian bagian ininya, sampingnya ini kakinya dimasukin juga nah, seperti ini ya. Nah, ini ditutupin juga teman-teman, jangan lupa. Oke ya. Lalu di sininya sekarang kita ke sabertooth-nya. Sabertooth juga sama, tinggal masukin ininya. Oke. Lalu di sini masuk ke bagian kaki belakang juga dimasukin ya. Nah, ininya tangan kakinya juga dimasuk juga seperti ini. Nah, ini giginya diputar ke atas ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian seperti itu. Oke, kayak begini teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya saya akan menggabungkan ketiga robot ini. Yang pertama Triceratops dulu ya. Ini ada lubangnya dan ini tinggal colok ke sini teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Kemudian yang si kuningnya juga sabertooth-nya, tinggal colok aja. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah. Oke, selanjutnya Mastodon. Kita pertama-tama cabutin dulu kepalanya pelan-pelan. Oke, seperti ini. Lalu bagian ininya teman kita buka juga pelan-pelan aja. Nah, seperti ini. Lepasin semuanya ya. Nah, ini saya taruh dulu. Kemudian buka dulu seperti ini. Dan bagian bawah ini juga dibuka ya teman-teman ya. Nah, ini juga sama, dibuka seperti ini, lebar-lebar. Jangan lupa bagian ininya dibuka juga. Nah, ini juga sama dibuka. Nah, udah seperti ini teman-teman ya. Oke. Lalu kita akan pasangkan dua senjata cannon ini di tangannya, teman-teman, di sini ya. Ya, ada lubangnya, tinggal colok aja ke dalam. Nah, satu, sini juga sama. Nah, ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu di kepala ini ya, si mastodonnya
ditarik keluar ininya nih teman-teman. Nah ini ya, itu dia teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Kita akan memasukkan dia punya tadi tangan ininya, tangannya si mastodon ininya ke sini teman-teman ya. Nah ini ada tempat lubangnya untuk colokannya ya teman-teman ya, kiri dan kanan ya, seperti ini ya. Oke, nah kita lihat langsung mulai masukin. Pertama-tama tangannya T-Rex ini diangkat ke atas seperti ini, satunya juga sama, lalu kita masukin seperti ini. Pelan-pelan aja dibuka dulu ya. Oke, setelah itu klip. Nah, ini ya. Oke, kemudian di bagian ini ada lubang. Kita masukin ininya, kepalanya si mastodonnya. Ya. Masukin aja. Oke, nah, jadi deh teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Tuh, keren. Lanjut, ini adalah si petrodaktilnya. Yang pertama itu adalah lipat dulu nih sayapnya seperti ini. Lalu di sini kepala di bengkok ke seperti ini. Ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan memasang petrodaktil ini ya ke sini dengan cara kita lihat ini ada colokan dua ya. Lalu kita akan colok ke bagian ini teman-teman ya. Nah, gampang banget seperti ini. Oke. Semua itu aja ya. Selanjutnya kita akan lihat dia bagaimana berubah menjadi Megazord. Yang pertama itu adalah kita lepas ini dulu ya. Dia punya ini kepala mamutnya ya, mastodonnya maksudnya. Oke, seperti ini. Lalu dua cannon ini akan lepasin juga. Oke. Kemudian kita ke bagian kakinya, yaitu Sabertooth dan Triceratops. Pertama Sabertooth dulu ya, kepalanya diangkat seperti ini. Kakinya juga ya seperti ini. Triceratops pun juga sama ya. Lalu di bagian ekornya ininya kita lepas seperti ini ya, seperti ini ya. Kemudian ini juga bisa dilepas teman-teman ya. Oke, seperti ini lepasnya, dilipat aja. Kemudian bagian ininya ditekuk ditekuk dulu ininya. Lalu ini kita ditempelkan ke bagian sini teman-teman ya. Nah, tinggal masukin aja. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukin juga dia punya cannonnya seperti ini. Lalu sama ini juga masukin juga ya, itu. Oke, kemudian kita angkat DP robotnya. Lalu bagian kakinya ini pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Sama, ini juga sama, pelan-pelan aja, lalu didirikan seperti ini ya. Kemudian teman-teman kita rapatkan kedua paha ini masuk ke dalam seperti ini, pelan-pelan aja ya, seperti ini. Sama sampingnya juga. Nah ya, kayak gini teman-teman ya. Lalu bagian belakang ininya ya, kita masukin yang ini ya, sini aja. Oke, dan nah yang ini juga sama, masukin aja ke sini ya, gitu ya, kelihatan ya. Jadi dia biar berdirinya jadi kokoh gitu. Kemudian kita berikutnya tangannya nih diturunin ya, ininya dikeluarin tangannya seperti ini, kelihatan teman-teman, diputerin, diturunin lagi. Ini juga sama ya, turunin lagi, ini diputerin dulu. Nah seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita buka ininya seperti ini ya, kepala dinonya kita turunin, masukin ke dalam ya. Lalu di sininya tutup lagi
ya. Kemudian ini petrodaktil, ya, melihat. Nah, ini saya lipat dulu, buka dulu, masukin kepalanya sini, ya, seperti ini, lalu dilipat lagi ke dalam. Oke, jadinya seperti ini. Nanti kita masukin ke dalam lubang ininya, kiri kanan, colok pakai ini, ya, dimasukin aja, sebelahnya juga. Nah, ya. Kemudian bagian kepalanya tinggal dibuka. Bilang Megazord activate. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke guys, ini dia si Megazordnya. Berubahnya jadi keren ya teman-teman ya. Mantap sekali, lihat nih dari bawah. Ya. Tuh. Mantap teman-teman. Detail banget ini dia punya Megazordnya teman-teman ya. Kepalanya aja keren banget nih. Ada sedikit perubahan sih, modifikasi ya, terutama dari mulutnya ya. Max-nya itunya ya, dia ada kayak motif-motif gitu ya. Kalau yang versi lamanya tuh tidak ada. Nah, ini emang ada sedikit perubahan. Cuma kalau dia dari segi dari kepalanya, kalau saya lihat ini emang agak terbuka ininya ya, samping ininya, kalau berbeda dengan yang di sebelahnya. Ini emang maklum bahannya karet. Saya sudah coba-coba tutupin rapat tapi nggak bisa teman-teman ya. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti saya coba akalin dengan tempelin gutek bagaimana hasilnya nanti. Lalu di bagian dadanya seperti ini, bagus banget ya teman-teman ya. Nah, tangannya juga sama ya. Nah, ini tangannya bagian lengannya, tangannya ininya nih tidak ada artikulasi teman-teman, tapi bisa diganti ya. Nah, ini sama juga tuh. Oke, bagian bawahnya seperti ini tuh ya. Nah, kita lihat bagian sampingnya. Nah, sampingnya seperti ini teman-teman. Keren banget, mantap nih warnanya. Gabungan Megazord ini buat saya memorial banget waktu masa kecil. Nah, lalu bagian belakangnya seperti ini tuh ya. Nah, ini pada saat lepas dia seperti ini teman-teman ya. Soalnya dia kalau nggak bisa gabung satu ekor begitu, mesti dilepas. Jadi supaya tujuan tuh mempermudah artikulasinya ya. Tuh seperti ini teman-teman ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya saya akan coba dia punya artikulasinya bagaimana nih teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lihat artikulasi di bagian kepalanya dulu teman-teman ya. Kalau kepalanya ini artikulasi bisa ke atas, ke bawah seperti ini ya, bisa toleh sini, toleh ke kanan, toleh ke kiri, bisa seperti ini juga. Ini bagus banget teman-teman, smooth lagi. Dia punya artikulasi di bagian kepalanya. Lalu kita lihat artikulasi bagian tangannya. Tangannya tuh enak banget ya, tuh ya, bisa digerakin, bisa seperti ini juga ya, sampai sini. Oke. Nah, lalu bagian ininya bisa diputar teman-teman, lihat ya, tuh ya, bisa diputar, bisa ditekuk juga sampai sini ya, tuh ya. Nah, kemudian bagian ini juga sama ya, bisa ditekuk juga, tuh, bisa dibengkokin juga ya. Nah, ini bisa seperti ini nih. Ini agak keras ya. Waduh, untung aja bisa. Oh sorry, ini kebuka dulu, kelepas nih. Nah, bisa digerakin ya, jadi gini. Ini juga sama, tuh bisa diputar juga teman-teman ya. Ini saya jujur, saya suka sekali dia punya artikulasi bagian tangannya ya, sangat smooth sekali gitu teman-teman ya. Nah, itu. Lanjut kita lihat artikulasi di bodinya. Kalau bodinya nih, dia hanya cuma satu artikulasi gitu Pak, cuma bisa dibengkokin doang teman-teman, seperti ini tuh ya, bisa ke atas, cuma hanya begini aja. Dia tidak bisa gerak seperti ini ya, tidak ada artikulasi soalnya, cuma di ke atas ke bawah aja begini gitu. Kemudian untuk bagian belakang bodinya ini bisa digerakin teman-teman ya, ada artikulasinya, tinggal ditekan ini tuh ya. Belakangnya juga sama, pelan-pelan aja, agak keras. Nah, udah jadi teman-teman ya. Nah, hasil seperti ini teman-teman. Wah, keren juga teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita artikulasi bagian kakinya. Kalau kakinya artikulasinya ini bisa seperti ini. Hati-hati teman-teman, agak keras ya.
lalu ke bawah lagi pelan-pelan. Nah, lalu dia bisa split ya, seperti ini, agak terbatas juga ya. Lalu kaki bagian ininya juga bisa digerakin juga ya, tuh ini juga sama. Bagian lututnya bisa digerakin juga ya, tuh melihat ya. Tapi sayang ini kalau digerakin ininya, bagian ininya juga ikut juga, soalnya agak kurang seret sih. Nah gitu, bagian seret banget, yang ininya enggak nih, tuh jadi gampang banget tuh ya. Nah itu, lalu bagian ininya juga sama ya, tuh ada gerakannya juga, cuma saya ininya bagiannya tuh gampang banget tuh ya. Nah kemudian bagian ini kepalanya bisa digerakin juga tuh ya, ada artikulasinya. Kalau ini sih ada, cuma kehalang oleh bagian ininya nih, pelindung kakinya ya. Nggak apa-apa sih teman-teman ya. Nah itu, nah kalau dilihat-lihat kakinya ini kan ini bahannya plastik semua, tidak ada diecast. Jadi kalau teman-teman itu kaki itu agak gampang sekali digoyang ya, gampang banget tuh ya. Nah itu karena kenapa, pengaruh bagian pahanya. Nah pahanya ini, joinnya ini adalah bahan plastik, bukan diecast. Dan lebih baik sebenarnya bagusnya dalam joinnya tuh diecast ya, supaya pada saat gerak joinnya tuh mantap gitu ya. Ini kalau digeraknya agak keras. Nah takutnya kalau sering-sering digerakin paha ininya, takutnya bagian join dalamnya patah. Nah itu yang teman-teman mesti perlu perhatikan dan hati-hati pada saat melakukan artikulasi ya. Oke teman-teman, ini adalah beberapa aksesoris yang kita dapat dalam paket pembelian robot Megazord Dino ini teman-teman ya. Yang pertama kita mendapatkan ini user manualnya ya, dalam bentuk sebuah kertas ya. Tuh ya, bagaimana nih teman-teman, kita lihat cara bagaimana merubah menjadi robot Zordnya atau tank mode-nya ya. Ini semua lengkap sekali ada di sini teman-teman, tinggal ikutin aja. Kemudian kita mendapatkan sepasang tangan ya, tangan terbuka, hanya sepasang aja ini. Jadi tinggal di tangan robot yang itu tinggal dilepas lalu dipasang ininya teman-teman ya. Nah ini bahannya nih emang karet-karet keras dan cukup dan detail juga ya, cuma saya nggak ada artikulasinya. Nah lalu kita mendapatkan 5 patung ya, patung kecil ya. Itu ada robot, ada bukan robot sih, ini ada ranger merahnya ya, ini ranger ranger hitam, kemudian ada ranger pinknya seperti ini teman-teman, kecil banget ya. Ada ranger biru, lalu di sini ada ranger kuning teman-teman ya. Nah sayang sekali emang nih Pak, hanya karena patung ya, jadi dia tidak ada artikulasi dan detailnya tuh tidak terlalu kelihatan teman-teman ya. Nah kemudian kita juga mendapatkan sebuah pedang. Nah ini pedang Megazordnya teman-teman ya. Lihat warnanya, ini warna chrome ya, mengkilau sekali, ini bagus banget, kelihatan nggak teman-teman? Tuh mengkilap banget tuh, detailnya bagus banget nih, bagian goldnya menyilaukan gitu loh ya. Bisa ada gambar-gambar apa nih saya nggak tahu nih, tapi ini detail banget. Di sini juga di detail, ini warna hitam, ini di chrome ya, silver chrome gitu ya teman-teman ya. Bagus banget sih teman-teman, keren banget tuh ya tuh. Nah bagus banget sekali. Lalu ini bahan ringan sekali ya, nggak berat teman-teman ya. Nah itu sih ya. Nah selanjutnya kita akan lihat beberapa pose dari robot ini teman-teman ya. Yuk kita lihat yuk di sesi berikutnya.